Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai T05 saya, yaitu Advanced Academic Stats. Sebelum kita lanjut ke bagian kodenya, izinkan saya untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan Anda pada UTS. Pada tugas ini, Anda diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulatornya. Nah, kita langsung lanjut ke task yang pertama. Jadi task yang pertama, applying inheritance, di mana nanti dia bakalan ada di driver 1. Nah, pada tugas ini Anda diminta untuk menganalisis pekerjaan Anda sebelumnya guna mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Anda dapat menerapkan pendekatan top down maupun bottom up untuk menemukan potensi tersebut. Jadi pendekatan top down dan bottom up ini sendiri adalah jika kalau top down itu dari dia yang paling general dibikin lebih detail gitu. Jadi bottom up ini kebalikannya sendiri. Jadi yang tadinya klasifikasinya spesifik dibikin menjadi umum setelah untuk top down maupun bottom up. Nah, bila telah ditemukan, tuangkan ide Anda dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Terus tahap akhir adalah realisasikan ide Anda dengan merefaktor kode base Anda. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita hanya cuma dibilang menemukan inheritance yang berpotensi untuk diaplikasikan. Jadi kita langsung aja ke driver 1. Jadi di sini kita pertama-tama memasukkan package academic driver, ya ini academic driver. Kemudian kita import academic model, di mana modelnya ada 5. Di mana pada awalnya modelnya hanya ada 3. Namun karena kebutuhan yang harus inheritance yang harus dia ada, yang pasti harus ada, yaitu person dan juga lecturernya, maka adalah model tersebut. Nah, kemudian di sini ada import academic model, yaitu course, enrollment, lecturer, student, dan person. Nah, untuk student person ini sendiri, dia meskipun tidak digunakan secara langsung di driver 1 ini, dia tetap harus ada untuk mencegah kemungkinan error. Kemudian di sini ada import Java util release untuk nanti array kita yang menyimpan objek-objek kita nanti. Kemudian ada sini import Java util list. Di sini adalah struktur data. Kemudian sini scanner untuk nanti input outputnya. Kemudian ada map untuk pencariannya nanti. Kemudian ada link hash map yang dimana ini akan menjaga urutan input kita nanti. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Jadi di sini ada public class driver 1. Public class driver 1 yaitu ini ada driver 1. Kemudian di sini pada public class driver 1 ada private static map string dan string koma lecturer. Jadi inilah map tadi itu yang mana untuk mengefisiensikan pencarian. Jadi dengan tipe datanya yaitu string, yaitu untuk lecturer, di mana lecturer dibuat menjadi sebuah objek baru, yaitu new link hash map gitu. Jadi si lecturer ini akan menggunakan library atau semua sintaks yang ada di linked hash map. Begitu juga dengan public static string student dan course. Dan yang terakhir yaitu public static list enrollment, di mana semua input enrollment itu menjadi diubah menjadi new array list. Nah, di sini itu kenapa dia tipe data list? Karena list itu kan struktur data yang akan menyimpan data dari list kita nanti, inputan kita nanti. Nah, kita masuk ke public main, ke fungsi utamanya, di mana sini ada public static void main string args argumen. Nah, di sini itu untuk ketika kita mengcompile akan dicek gitu. Nanti ini untuk bagian compile lah. Jadi kemudian di sini ada scanner di mana ini scanner itu dibuat jadi objek baru, yaitu scanner
new scanner system in. Ini adalah berasal dari Java util scanner tadi. Kemudian di sini ada string line, di mana line itu nanti adalah variabel untuk menyimpan setiap baris input. Jadi setiap kita menginput sesuatu, string line inilah yang akan menyimpan setiap baris input kita input. Kemudian di sini ada loop yang dimana ini untuk membaca hingga nanti triple dashes. Jadi di sini while scanner has next line. Jadi ada kondisi di mana jika jadi ada kondisi scanner has next line itu dan line-nya itu scanner line bukan sebuah triple dashes, maka dia akan masuk ke sini. Dimana ini adalah string parts line split, yang dimana line split ini sendiri digunakan agar bisa memisahkan input berdasarkan karakter. Jadi misalnya kita ingin menggunakan sebuah karakter dalam sebuah inputan kita, misalnya pagar di sini atau bahkan petik 2 atau dan semacamnya, maka kita menggunakan line split. Kemudian di sini ada string comment, di mana ada sebuah variabel comment untuk nanti perintah kita bertipe data string dimulai dari parse sama dengan parse array ke 0. Nah, kemudian di sini ada untuk memproses perintah berdasarkan comment yang diterima, maka kita menggunakan switch karena kita itu kan kenapa menggunakan switch pada sini, karena pada UTS kemarin juga begitu, kita menggunakan case per case, sehingga di sini ada case untuk menambahkan dosennya, case untuk menambahkan muridnya, mahasiswanya, atau bahkan untuk menambahkan mata kuliahnya dan enrollment. Jadi di sini ada switch comment, di mana comment ini menjadi sebuah inputan lah, apa comment yang akan diterima. Jadi nanti switch ini akan memproses sesuai dengan input yang diterimanya. Jika memang inputnya case-nya untuk menambah lecturer, menambah dosen, pengajar, maka dia akan masuk ke case berikut. Kalau dia mau menambah course, maka dia akan ke berikut. Nah, kita akan lanjut ke bagian course lecturer dulu, di mana sini ada course lecturer add. Ya, jadi ada perintah untuk menambahkan dosen baru, di mana formatnya itu lecturer add, terus ID, nama, inisialnya, emailnya, dan departemennya. Dimana di sini kita buat dulu sebuah objek baru, di mana lecturer itu menjadi new lecturer. Nah, lecturer ini part 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari mana ini berasal? Mengapa langsung tiba-tiba membuat sebuah objek baru? Itu berasal dari ini model lecturer yang berasal dari sini. Jadi di bagian model ini, disinilah semua model-model atau abstraksi atau bahkan interface-nya berasal. Jadi di sini ada, kita bedah dulu untuk lecturer, karena kasusnya ada case pertama yang ada pada program saya adalah lecturer. Jadi di sini ada public class lecturer, di mana menggunakan extend. Extend ini sendiri inilah konsep untuk inheritance, menggunakan keywordnya itu adalah extends, di mana extendnya itu person. Nanti kita bedah ke person. Nah, di mana dengan isi konstruktornya yaitu private string inisial dan juga emailnya. Jadi ini adalah untuk menyimpan inisialnya dan juga emailnya. Nah, kemudian sini ada konstruktor lagi di sini ya, yaitu untuk class lecturer, di mana ini tuh untuk memanggil konstruktor superclass person yang ada di model person. Nah, jadi di sini ada public lecturer, di mana dengan parameter ID bertipe data string, nama, inisial, email, dan studi program yang bertipe data string. Nah, di sini kita menggunakan keyword super. Jadi keyword super ini adalah untuk kita bisa menggunakan konstruktor dari si kelas lain gitu. Dari kelas lain. Jadi di sini ada super ID yang mana kita akan memanggil ID, name, dan juga studi program dari yang mana ini berasal dari person. Kemudian di sini ada this. Di sini menandakan untuk bahwa ini berasal Di sini adalah sebuah sintaks di mana kita menginisiasi inisial menjadi inisial dan email menjadi email. Kemudian sini ada metode untuk mendapatkan inisial, di mana kita menggunakan public string get inisial, di mana akan mengembalikan nilai inisial.
Kemudian begitu juga dengan get email. Jadi di sini fungsi get itu adalah untuk metode getter yang bisa untuk mendapatkan gitu, untuk mengambil inisial atau variabel yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada untuk public void set inisial. Jadi nanti ini akan mengubah inisial yang udah kita awal tadi, yang ada di person nanti kita juga akan lihat. Jadi sini akan diubah daripada metode ini akan mengubah misalnya kita udah menginput inisial dan emailnya, maka itu akan berubah, akan masuk ke sini, akan berubah. Kemudian di sini ada mengoverride metode toString untuk memberikan representasi string yang formatnya sesuai dengan input. Nah, jadi override ini sendiri itu seperti mendefinisikan ulang. Jadi kita definisikan ulang lah. Jadi di sini public string to string, di mana dia itu akan mengembalikan yaitu ID-nya, namanya, kemudian inisialnya, email, dan juga studi programnya dengan diselangi oleh pipeline. Nah, jadi begitulah. Jadi kita udah punya ini semua yang tadi saya jelaskan. Kita gunakan di driver 1 khususnya pada lecturer add. Jadi di sini part 1, part 2, part 3 adalah parameter yang tadi di kode sebelumnya. Kemudian di sini lecturer put, di mana new lecturer itu mendapatkan ID baru. Nah, dan terus kemudian kita tambah ini adalah untuk menambahkan dosen ke map. Kemudian break. Jadi kalau memang kita menggunakan case lecturer add, maka kita akan berfokus pada di case itu. Kemudian jika memang sudah memenuhi, maka langsung break akan menghentikan program. Kemudian lanjut ke case ke course add, di mana ini menambahkan mata kuliah baru dengan formatnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita sama seperti bagian lecturer tadi, kita membuat sebuah objek baru yaitu new course. Nah, kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana jika panjang dari course tersebut, panjang parsnya itu, panjang pars yang akan ada sebagai berikut, pars yang ada sebagai berikut, itu lebih besar dari 5, maka lecturer inisial itu akan menjadi part 5 yang dimana boleh diselangi oleh koma. Nah, kemudian di sini ada for perulangan, di mana string inisial lecturer initials, mana sini ada perbandingan ya, sampai dia lecturer inisial. Jadi mencari dosen berdasarkan inisial karena keymapnya adalah ID. Jadi keymap dari dosen yang tadi itu adalah ID. Kemudian di sini ada satu perulangan lagi di mana lecturer itu hingga nanti lecturer value-nya. Jadi nanti akan dimasukkan terus. Kemudian sini ada perbandingan lagi jika lecturer get inisialnya sama dengan inisial, maka akan new course at lecturer. Jadi nanti dia akan membuat, jadi nanti course baru itu akan menambahkan si lecturernya yang ada pada course tersebut gitu. Kemudian break untuk mengetikkan case untuk course add. Nah, sebelum kita masuk ke sini, di sini ada course Java. Jadi di sinilah untuk kita tadinya bagian add course. Nah, di sini add course itu dia mengimport release dan juga list. Nah, untuk interface-nya yang saya ucapkan pada awal tadi. Nah, kemudian di sini deklarasi kelas course. Nah, jadi di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Jadi ada sebuah kelas public yang bernama course, di mana dengan ada sebuah private string, di mana ini adalah sebuah variable private yang hanya bisa digunakan oleh course Java ini sendiri, di mana ada atribut, ada variabel, ya ada atribut kode dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, kredit dengan tipe data string, dan grade ladder untuk kelulusannya nanti tipe data string, serta lecturer yang diambil dari abstrak lecturer yang ada tadi. Jadi ini adalah daftar dosen yang mengampu mata kuliah yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada konstruktornya. Jadi konstruktornya ini adalah sebagai berikut, di mana public course dengan parameternya adalah kode, nama dan bertipe data string, terus kemudian kredit atau jumlah SKS-nya bertipe data integer, kemudian ada grade letternya bertipe data string. Nah, di sini ada this kode. Jadi ini yang private tadi itu
digunakan. Nah, this kode itu menjadi kode kita inisiasi kembali di sini semua yang udah ada pada kurs yang tadi. Kemudian di sini ada metodenya, ada metode getter yang untuk mendapatkan kode mata kuliah. Itu sama seperti yang ada pada lecturer.java tadi, di mana dia menggunakan get kode, ya. Jadi akan mengembalikan kode, mengalihkan nilai itu sendiri. Jadi kode ada juga nama, ada juga SKS. Kemudian di sini ada untuk nilai, grade nilai, huruf nilai. Kemudian ada grade huruf nilai seperti A, B, C, D dan gitu. Jadi di sini ada public void, di mana sini ada metode untuk menambahkan dosen. Nah, untuk menambahkan dosen ini sendiri kita menggunakan lecturer, yang mana lecturer tadi sudah kita punya di bagian ini Java lecturer ini. Kemudian di sini ada public list lecturer untuk mengulikan daftar dosennya, daftar dosennya yang udah diinput pada driver nanti. Nah, kemudian di sini ada override, di mana kita sama seperti hal sebelumnya, override itu mendefinisikan ulang untuk formatnya agar sesuai dengan output. Jadi di sini public string to string, jadi ya jika ada yang tidak string maka dia to string. Nah, di sini membangun string untuk daftar dosen yang dengan format ini loh. Jadi string builder, jadi ada sintaks string builder yang mana ini akan membuat string. Jadi lecturer details di mana membuat menjadi variabel baru. Jadi lecturer details ini dibuat menjadi objek baru yang bernama new string builder. Kemudian di sini ada perulangan di mana in i sama dengan 0, di mana i itu lebih kecil dari ukuran si lecturer dan i increment akan bertambah terus. Jadi nanti jika ukurannya sudah bertambah dan juga sudah max maka akan berhenti. Kemudian sini ada lecturer details append. Jadi yang akan ada di sini adalah get i, indeks ke berapa. Kemudian nanti ada inisialnya. Kemudian append bisa dimasukkan dengan string kosong, isinya nanti yang terisi. Kemudian terus get i, emailnya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana jika i lebih kecil dari ukuran si lecturer kurang 1. Jadi misalnya lecturer size-nya itu adalah 2, maka dikurang 1 dan i-nya kebetulan 1, maka akan selesai. Tapi jika tidak maka akan lanjut. Nah, jika kondisinya memenuhi maka lecturer details append titik 2. Jadi tambah titik koma maka jika bukan dosen terakhir. Jadi nanti kalau misalnya dosennya ketika kita menginput program driver 1 dan kita memuat untuk add course, jika memang bukan dosen terakhir maka akan ada titik 2-nya. Kemudian di sini ada untuk mengalihkan string dalam format sebagai berikut, yaitu kode, nama, credits, dan grade ladder dengan diselangi oleh path line. Kemudian di sini sebelum kita lanjut ke add student add, maka kita masuk ke student.java dulu terlebih dahulu, di mana di sini dengan mengimport hasmap sebagai untuk menyimpan daftar mata kuliahnya, dan juga ada di sini Java util map yang mengimport map interface-nya. Kemudian di sini kita deklarasikan dulu kelas student yang mewarisi dari kelas person yang baru saya jelaskan. Jadi nanti apa yang ada di dalam kelas person ini diwarisi oleh si student ini. Jadi sini ada public class student extends, di mana keyword yang agar bisa mewarisi atau inheritance dari si person itu menggunakan extend nama kelasnya, yaitu kelas person. Nah, kemudian sini ada private integer bersifat private, di mana ada end year, tahun masuk mahasiswanya, entry year-nya seperti pada data integer. Kemudian di sini menggunakan map untuk menyimpan enrollment. Jadi nanti akan menggunakan, jadi map ini untuk menyimpan enrollment-nya nanti, yang nanti akan saya jelaskan di add enrollment. Nah, kemudian di sini ada private map string enrollment. Inilah yang digunakan untuk menyimpan enrollment itu. Jadi ya kita menggunakan map untuk menyimpan enrollment bertipe data string. Nah, kemudian di sini ada constructor untuk class student, di mana public student dengan parameter ID name bertipe data integer, kemudian ada tahun masuk yang bertipe data ID name bertipe data string, dan entry year itu bertipe data integer, serta studi program studinya bertipe data string. Kemudian di sini ada keyword atau super keyword, yaitu super, yang mana ini akan memanggil konstruktor dari si person itu.
Dimana super ini kan kita udah, ini kan dia extend person, dia menggunakan kelas dari si person. Jadi untuk menggunakan kelas si person ini kita menggunakan super. Nah, super ini sendiri yaitu menggunakan ID, name, dan studi program, memanggil konstruktor dari si person. Nah, kemudian di sini ada this sama seperti sebelumnya, yang mana membuat menginisiasi, yaitu entry year, dan enrollment menjadi objek yaitu baru, yaitu new hasmap. Kemudian di sini ada metode getter, yang mana pada pada kasus di sini di student ini itu hanya perlu menginput atau mendapatkan tahun masuknya aja. Jadi ya akan memberikan entry year juga, mengembalikan nilainya. Kemudian di sini ada metode untuk menambahkan atau memperbarui enrollment seorang mahasiswa. Jadi ini udah masuk ke pada task kedua. Jadi di task kedua ini, tugas ini merupakan lanjut dari task 1. Pada tugas ini, Anda diminta untuk merevisit solusi Anda sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Nah, sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah observasi data pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah nilai yang terakhir, itu A. Nah, dengan demikian perhitungan formal akademik juga akan masuk menggunakan nilai terakhir. Nah, jadi contohnya di sini ada di sini ada rekturernya, ada dosennya. Ini nanti kita coba. Tapi di sini khususnya dalam student Java tadi, di bagian sini itu adalah untuk melihat enrollment-nya itu seorang mahasiswa itu gitu loh. Jadi kan dia mahasiswa kan harusnya memang udah pernah masuk situ, tapi ya boleh berulang. Di sinilah kodenya. Jadi sini public void add or update enrollment. Jadi ada sebuah kelas public void, ada sebuah kelas void yang dia itu menambah atau mengupdate si enrollment. Jadi dengan parameternya enrollment itu menjadi no enrollment, string course kode, new enrollment, get course, get kode. Jadi ini akan mendapatkan kode dari mata kuliah dari enrollment yang akan dimasukkan tersebut. Kemudian di sini ada sebuah kondisi yang akan mengecek apakah sudah ada enrollment untuk mata kuliah ini. Nah, jika enrollment dimana dengan enrollment constant key course code. Jadi kalau enrollmentnya itu sudah ada, maka enrollment existing enrollment itu enrollment get course code. Jadi mendapatkan enrollment yang udah ada tadi. Nah, kemudian ada juga lagi kondisi di sini. Kalau dia nggak jika dia belum ada atau udah seada kian dan ingin menambahkannya tetap, maka akan memperbarui enrollment baru, dari baru ya. Inilah dia enrollment put course kode dengan kode course-nya, kode kursusnya, dan enrollment. Tapi kalau kondisinya tidak memenuhi, tidak ada course-nya yang sebelumnya atau enrollment yang sebelumnya, maka dia akan masuk ke enrollment put course kode new enrollment. Jadi put dia akan menambahkan enrollment baru. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian menghitung GPA atau menghitung rata-rata atau performa, di mana di sini saya membuat di mana bertipe data double, di mana public double calculate GPA, karena kan GPA itu desimal, tidak selamanya tunggal, tidak integer, tidak bilangan angka pasti. Nah, kemudian di sini ada total grades point, jadi ada dengan tipe data integer untuk menghitung total poin nilainya. Kemudian di sini ada total credit atau SKS dari mata kuliahnya. Jadi misalnya total grade pointnya adalah kita bisa bilang 3,5 dengan kreditnya 4, maka 3,5 dikali 4 dan begitulah, nanti akan ada di sini. Nah, kemudian di sini ada for, ada perulangan mana enrollment value, pastikan enrollment memberikan grade yang sebelum dihitung. Jadi di sini ada sebelum kita melakukan perulangan, maka kita akan mengecek ada sebuah if di mana apa grade dari si enrollment itu. Jadi kalau grade-nya nanti itu yang akan diubah atau akan dikonversi menjadi sebuah nilai. Jika grade-nya A, maka nilainya 4. Dan begitulah seterusnya. B, C.
Kemudian di sini ada grades tambah sama dengan enrollment grade point. Jadi tambahkan poin nilai dari enrollment. Kemudian di sini ada kredit, di mana kita menambahkan SKS dari mata kuliah yang diambil, yang dibuat. Ya, kemudian di sini ada jika tidak, kalau nggak ada sebuah kondisi kalau SKS-nya nggak ada gitu. Jadi IPK-nya adalah 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Kan SKS-nya nggak ada. Kalau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi sehingga tidak ada sebuah kondisi di mana jika total kreditnya sama dengan 0, itu akan mengembalikan nilai 0,0. Jadi misalnya gini, uh, pada mata kuliah Pempros dia user mendapatkan nilai A atau menginput nilai A, tetapi pada mata kuliah basis data si user itu dia menginput 0. Nah, sehingga karena untuk SKS-nya dia menginput 0. Sehingga 0 walaupun dia mendapatkan A tapi nggak ada SKS-nya, maka dia akan mengembalikan 0, tetap 0,0. Jadi nanti begitulah kira-kira. Nah, kemudian di sini ada untuk menghitung IPK-nya, di mana return markdown, di mana mat ini sendiri adalah sebuah sintaks dari library dari Java-nya, di mana total nilainya dari grade-nya tadi itu dibagi dengan SKS-nya, yaitu dikali 100. Dan kemudian setelah udah dikali 100, setelah fungsi ini selesai dieksekusi, maka akan dibagi 100 juga. Kemudian sih ada metode untuk mendapatkan total SKS yang telah diambil. Ya, di sini yaitu dengan cara menggunakan get total credit. Kita mengambil data dari yang udah ada tadi. Kan datanya udah ada disimpan di list dan lain-lain. Jadi diambil, kemudian diinisiasi dulu di mana total creditnya itu dimulai dari 0, kemudian iterasi. Kemudian sih ada perulangan di mana enrollment value, di mana jika enrollment grade itu tidak sama dengan 0, hanya hitung SKS enrollment yang sudah nilai. Nah, total credit tambah sama dengan enrollment get course dan juga get credit. Jadi kita akan menambahkan SKS pada mata kuliah. Kemudian dia akan mengendalikan total credit yang tadi sudah dihitung semuanya. Maka yang tadinya total credit itu 0, maka akan dikembalikan menjadi jumlah yang ada di sini setelah dihitung. Kalau di sini ada mengoverride sama seperti tadi, dia di override, definisikan ulang untuk outputnya, format outputnya, dan kemudian itu untuk ini begitu juga dengan mahasiswa tanpa IPK dan SKS, sesuai dengan mahasiswa dengan IPK dan SKS. Kemudian kita lanjut ke driver satu lagi. Jadi di sini kita masuk ke enrollment, ke case enrollment. Sebelum kita masuk ke class enrollment, tadi kita udah sempat menyinggung di enrollment ini ada grade yang ada yang akan dikonversi menjadi sebuah nilai. Nah, kita langsung saja masuk, di mana di situ ada public class enrollment, di mana kita buat dulu attribute dan tipe data ya, di mana course, ada student, academic, dan semester serta grade. Kemudian di sini ada konstruktornya, di mana enrollment dengan parameternya semua, parameternya course seperti pada data course, mana course itu ada dari kelas course tadi, kemudian student dari kelas student tadi, kemudian academic year yang berasal dari kelas enrollment itu sendiri, dan juga semester. Kemudian di sini ada metode getter untuk mendapatkan course. Jadi course yang udah kita input tadi akan di getter atau akan diambil untuk mendapatkan, kemudian dikembalikan nilainya. Begitu juga dengan student, academic year, semester, grade. Nah, di sini ada metode setter di mana untuk mengatur nilai huruf. Jadi nanti ada public void set grade, di mana dia dengan string grade yang tadi sudah diinisiasi di sini, string grade. Nah, kemudian di sini this grade, jadi grade itu diinisiasi menjadi grade huruf. Nah, disinilah grade-grade yang tadi saya singgung, di mana nilai hurufnya dikonversi menjadi nilai. Nah, di sini yaitu menggunakan double convert grade to point string grade letter if grade letternya itu 0. Kenapa dibikin gini? Karena kalau memang dia nggak punya grade letter, ya dia langsung 0. Karena dia nggak punya. Tetapi ya kalau dia punya, maka dia akan switch grade letter. Jadi kalau misalnya dia A, maka akan mengembalikan nilai 4.
kemudian AB 3,5 dan begitu. Dan defaultnya itu sama juga seperti uh, ini apa namanya grade letternya 0. Kalau dia nggak punya, ya defaultnya juga tetap 0. Kemudian di sini ada metode untuk mendapatkan poin nilai, di mana untuk mendapatkan nilai kan seperti yang saya bilang tadi SKS dikali bobot nilainya. Jadi di sini ada public get grade point. Jadi kalau grade pointnya itu 0, maka dia akan mengembalikan 0,0. Tapi kalau enggak, maka dia akan mengembalikan course get credit yang udah ada di bagian student tadi. Kemudian di sini dikali dengan grade convert grade to point this grade dari sini tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke metode untuk membandingkan dua enrollment. Jadi di sini ada public boolean is better or later enrollment order dengan parameternya itu. Jadi ada boolean nanti apakah dia better or not gitu. Jadi di sini ada kondisi di mana kalau grade-nya itu 0 dia akan return false. Tapi kalau ada lagi yang belum, jika ada enrollment yang belum punya nilai, maka enrollment saat ini itu lebih baik. Jadi dia akan tetap menuntun true enrollment saat ini. Tapi jika dia order sudah memiliki nilai, saat ini belum ada nilai, maka lebih baik tidak usah gitu. Jadi false. Karena di sini ada double this grade point, di mana grade point double this grade point. Jadi poinnya itu yang udah tadi dapatnya itu akan dikonversi menjadi grade to point, kemudian juga order grade to point yang ini akan dikonversi juga berdasarkan nilainya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kondisi jika grade point saat ini lebih besar, maka dia akan membalikan true. Karena kalau misalnya grade pointnya yang saat ini adalah 85, sedangkan waktu dia mengulang mata kuliah nilainya 80, atau kita bikin bukan grade, pokoknya kita lebih simpel lagi nih. Kalau dia mata kuliah waktu tahun sebelumnya dapat AB, tapi tahun ini yang waktu dia mengulang dapat B, maka dia akan mereturn nilai yang tahun sebelumnya karena lebih baik. Itulah untuk bagian ini. Tapi jika grade point saat ininya lebih rendah, maka dia akan mereturn false. Nah, ini sama aja. Kemudian sini ada return is later atau yang lainnya jika nilainya lebih ada nilai lain. Nah, kemudian sini ada metode untuk membantu membandingkan enrollment berdasarkan tahun akademik yang telah diambil. Jadi akan mengembalikan nilai true jika si enrollment itu lebih baru dari si enrollment yang udah ada sebelumnya. Jadi di sini ada private boolean is later, yang mana is later ini yang akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada this start year integer parse integer. Jadi parse integer ini bisa adalah tipe data integer, variasi tipe data integer, mana di sini ada this academic split atau, dan itu menggunakan indeks yang dari sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan outer start later. Kemudian di sini ada kondisi if this start year lebih besar dari order year, maka akan menurun true. Jadi akan tahun akademik this ini lebih yang sekarang ini lebih baik gitu. Jadi akan menerima mengembalikan ya nilainya. Jadi kemudian sini ada else, tahun akademik ordernya lebih baru, ya akan false. Kemudian sini ada sebuah kondisi else, jika tahun akademiknya sama, maka bandingkan semesternya. Jadi kalau semester semester genap itu kan datang setiap sebelum semester ganjil kan dalam satu tahun akademik. Dan semester genap itu setelah semester ganjil. Jadi di sini jika if semester equals ke ganjil dan semester lainnya juga equal ke semester genap, maka akan menurut true karena lebih baru si semester ganjil. Karena kan tadi udah dibilang kalau si semester genap itu datang sebelum si semester ganjil. Kalau yang di sini else if semester ganjil dan semester even, maka return false. Jadi semester genap itu nggak lebih baru dari semester ganjil, karena pada dasarnya kita semester ganjil dulu, baru semester genap, kemudian semester ganjil lagi. Jadi pastinya semester ganjil duluan. Tapi jika tidak, maka akan menurun false. Jika tidak antara keduanya, maka akan menurun false gitu. Jadi tetap aja gitu, tetap aja ke ganjil. Nah, dan sini ada untuk format outputnya sama seperti yang sebelumnya di tempat model lain. Dan kita menggunakan override. Nah, kemudian kita langsung ke course Java, di mana kita jelas tadi ya. Jadi di sini ada course to enroll, di mana dia akan course get part 1.
per 1 yang udah di input. Kemudian di sini ada student to enroll, dan student get part 2. Part 2 yang sudah nanti di input gitu. Jadi di sini ada sebuah kondisi di mana course enroll-nya nggak boleh null dan student enroll-nya nggak boleh kosong. Karena kalau kosong tadi tidak akan mengembalikan apa-apa, atau tadi yang sudah kita bahas di bagian modelnya itu tidak, dia akan dicek lagi sampai memang apakah memang ada gitu. Kalau tidak ada akan buat ke baru atau ke lama gitu. Jadi sini ada enrollment, new enrollment course to enroll. Kemudian ada student enroll per 3 dan per 4. Per 3 per 4 dari, kemudian sini ada input enrollments at new enrollment. Jadi sini akan tambahkan daftar global untuk output. Jadi di driver 1, jadi di driver 1 ini kita nggak perlu kita masukkan lah yang ada di enrollment tadi untuk menghitung grade, diatur juga untuk inisiasi gitu. Jadi inisiasi dari semua kode itu dari sebuah kelas itu udah langsung dia di bagian modelnya gitu. Jadi di sini ada student enroll add or to update enroll, di mana di sini akan menambahkan student dengan grade 0. Jadi pada awal dasarnya ketika kita mengenroll, maka dia akan dibuat 0 gitu. Jadi kemudian di sini ada karena case-nya double berakhir, maka dia break. Kemudian di sini ada case enrollment grade. Nah, enrollment grade. Nah, inilah grade yang mau kita tambahkan, perintah untuk menambahkan grade yang telah didapat dari si student. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk memberikan kepada enrollment, di mana sini ada course get, yang dimana course get ini kita dapatkan dari ini tadi itu course get. Kemudian sini ada grade student, di mana student get akan dari datanya tadi. Kemudian sini ada academic year itu yang udah tadi di bagian course, kemudian semester dan juga grade. Nah, kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana jika grade course-nya tidak, di mana grade course-nya tidak boleh sama dengan 0 dan grade studentnya nggak boleh sama 0. Karena ya kalau dia 0, ya dia akan dibuat ke tempat yang baru. Jadi kalau dia nggak 0, jadi enrollment target enrollment. Jadi di sini ada enrollment target enrollment in ALIS. Jadi semuanya itu diubah menjadi 0 lagi. Nah, kemudian di sini ada enrollment all input enrollments. Nah, di mana sini ada kondisi di mana semua get yang udah kita ambil, semua data yang sudah ada itu akan diubah menjadi target enrollment list ke dipindahkan ke kemudian break. Kemudian sini ada sebuah kondisi lagi di mana target enrollment list tidak sama dengan 0, maka target enrollment list itu set grade get. Jadi di sini adalah untuk mengatur nilai enrollment di daftar global yang udah disimpan. Jadi sini juga akan memperbarui enrollment di objek student dan juga lainnya. Kemudian di sini ada graded student add update enrollment target enrollment analysis. Kemudian sini ada else kasus jika jadi sini ada kasus jika enrollmentnya grade-nya datang tambah enrollment add yang sebelumnya gitu. Jadi kalau nggak ada kasus di mana grade-nya datang dari tanpa enrollment add, jadi udah ada kian, maka dia akan dibuat menjadi enrollment baru, yaitu enrollment new enrollment. Kita buatlah baru semuanya, baik course, student, academic year, semester, kita dibuat menjadi baru. Kemudian kita break untuk enrollment grade, untuk grade-nya. Di sini nanti akan lebih jelas lagi di driver 2. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian case student details untuk melihat detail dari si mahasiswa. Jadi di sini student get per 1, kemudian jika studentnya itu 0, maka dia akan ngeprint detail studentnya itu yang tadi, yang ada formatnya yang tadi, yang bagian sini. Jadi kan ada dua kondisi tadi tuh. Kalau ada mahasiswa tanpa IPK dan SKS, maka akan menampilkan ini. Kemudian kalau dia ada, akan menampilkan yang sebagai berikut. Nah, jadi begitulah untuk yang ini. Kemudian break dan juga default. Jadi defaultnya itu akan mengambilkan kosong. Kemudian di sini ada list string final output lines. Jadi ini adalah untuk final outputnya nanti kalau udah selesai. Dimana di sini ada output student details untuk setiap mahasiswa tanpa IPK, yaitu per student ini, dimana diubah menjadi objek baru, dimana final output lines add
jadi ditambahkan. Kemudian untuk dosennya, mata kuliahnya, terus ini ada untuk mahasiswanya eh, yang menggunakan toString tadi ya, yang menggunakan toString tadi agar bisa seperti data line string bisa digunakan. Kemudian ada enrollment dan juga di sinilah untuk mencetak semuanya, yaitu per string outline, final output lines. Jadi semua final output lines ini akan di outputkan di sini, yaitu steam outprint ln outline. Jadi di sini ada scanner close. Inilah untuk menutup objek scanner. Jadi scanner jika nama variabelnya scanner, yaitu yang ini jika dia scanner maka scanner titik close. Kalau kita bikin namanya lain seperti input, maka input dari close ini untuk menutup objek scanner agar tidak menginput lagi. Nah, kemudian kita baca ulang nih untuk task 2. Jadi ini itu tuh menghitung GPA dari si student. Jadi misalnya di sini kita langsung saja ke driver 2. Jadi dia itu sama seperti yang di sebelumnya, di mana dia mengimport course, enrollment, student, dan lecturer, di mana dia tidak menginput atau mengambil untuk si person, karena di sini personnya udah ada di driver 1. Kemudian di sini input release, kemudian link has map, list, map, dan scanner, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada public class driver 2 dengan public static map string lecturer dibuat menjadi ke link has mapnya tadi untuk menjaga urutan penambahan outputnya. Kemudian di sini ada daftar global untuk menyimpan semua enrollment, di mana di sini public static list yang menyimpan semua enrollment, all input enrollment new release. Nah, kemudian di sini kita masuk ke void ke public main-nya, ke main utama, fungsi utama, yaitu public statement, sama seperti tadi, yaitu scanner diubah menjadi objek baru, kemudian ada string lain. Nah, di sini ada kondisi yang untuk triple dasesnya juga. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini ada komen. Nah, komen di sini itu sama juga seperti yang tadi, namun yang membuat beda di sini yaitu pada enrollment grade-nya. Jadi untuk grade-nya ini jadi untuk grade-nya ini sendiri ada if target enrollment list tidak boleh null, maka create student add or update student. Jadi di sini akan dia akan memperbarui enrollment di objek student yang ada di objek student tadi. Nah, inilah akan memicu logika is better or later yang ada di sebelumnya. Jadi itu akan memperbarui. Kemudian di sini ada driver 2. Nah, driver 2 ini kemudian kita lanjut ke kondisi jika ini tidak terpenuhi, maka di sini ada enrollment. Maka jika enrollment grade-nya datang tanpa enrollment sebelumnya, maka akan buat objek baru. Nah, jadi tidak jauh berbeda. Jadi di sini hanya akan mengoutput. Jadi kita langsung jalankan saja programnya. Jadi untuk contohnya kita akan menggunakan dari sini. Ya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi jika dia menambahkan lecturer atau menambahkan pengajar dosen, maka dia membuat ID-nya dulu, kemudian nama, kemudian email, dan prodinya. Kemudian kalau course dia menggunakan ID dari course-nya, kemudian nama course-nya. Kemudian untuk student sendiri dia harus membuat ID, namanya, tahun masuknya, dan studi programnya. Misalnya di sini yaitu ID, nama, dan studi programnya. Nah, kalau dia mau menggunakan yang tadi itu yang tahun masuknya, maka dia harus membuat enrollment-nya. Mana enrollment-nya yang itu tadi ada di situ. Kemudian di situ ada enrollment untuk menambahkan dia tahun masuknya kapan, kemudian untuk grade-nya yaitu enrollment grade. Jadi di sini dia pertama-tama menambahkan dosennya terlebih dahulu, lecturernya terlebih dahulu, kemudian menambahkan course-nya, di mana course-nya ini juga akan ditambahkan langsung dari
uh, inisial dari dosennya sebagai yang tadi get inisial itu uh, untuk menambahkan si dosennya, karena itu adalah konsep inheritance. Nah, kemudian di sini ada student add. Setelah kita menambahkan studentnya, maka kita akan menggunakan enrollment add untuk menambahkan student dan course serta tahun masuknya dan semester apa gitu. Jadi kemudian sini enrollment grade ini untuk melihat mahasiswanya, kemudian tahun masuknya serta course apa yang dia ambil dan nilainya serta semester berapa. Dan ini adalah semester B kebetulan. Kemudian di sini ada untuk enrollment student details, di mana ini akan menampilkan detail dari si mahasiswa itu. Jadi kan dia udah kita masukkan nih, course-nya udah kita masukkan juga, dosennya juga udah kita masukkan, nilainya dan semesternya juga. Nah, maka dia akan mengeluarkan output sebagai berikut, yaitu 12S200 mahasiswa dengan nama Marcelino Malalu dalam 20 dan sistem dengan GPA sekian. Jadi GPA-nya yang dihitung tadi itu yang pada enrollment add tadi yang sudah dihitung, di mana di situ ada tadi penghitungannya di sini dari semesternya terlebih dahulu, kemudian grade-nya dia mendapatkan grade B maka 3. Misalnya tadi di sini si 12S2001 12S2001 ini Marcelino. Nah, Marcelino mendapatkan grade B, maka B tadi kan di enrollment itu kan B kan 3, maka dia akan mengeluarkan nilainya sebanyak 3. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat detailnya, ya udah sebagai berikut. Nah, maka kita langsung aja enter dan triple dashes untuk mentegakkan program. Maka akan melakukan output yang sama seperti yang ada di sini. Nah, jadi pertama kita akan menambahkan student, menambahkan lecturer, kemudian kita course-nya, kemudian course-nya itu kan inheritance tuh. Jadi kursusnya ini atau mata kuliah yang diambil ini akan extend. Jadi course itu extend, bukan. Jadi lecturer itu akan extend ke person, dimana person itu itulah yang mempunyai nama studi program. Jadi nanti si person inilah yang akan menginisiasi program studi apa yang diambil, program studi apa, mata kuliah, dan dosennya siapa. Kemudian di situ ada lagi enrollment add, di mana enrollment ini kita ingin memasukkan course-nya, siapa-siapa aja dalamnya, ada course-nya, studentnya siapa, kemudian grade yang didapat. Kemudian di sini ada enrollment grade. Jadi enrollment grade ini sendiri itulah untuk grade-grade berikut. Nah, kemudian ada student details untuk menampilkan spesifik detail dari informasi dari student tersebut. Karena kan kita udah menginisiasi nama dosennya, namanya mungkin dosennya memang hanya untuk berelasi inheritance ke bagian person dan juga course, tapi untuk student details dia akan mewarisi dari si enrollment ini, course-nya dan juga nilainya nanti yang sudah diinisiasi. Jadi sehingga ketika kita meminta student details-nya, maka student details-nya adalah sebagai berikut. Untuk kelas 12S1101 itu dia mendapatkan nilai B untuk si untuk si Marcelino. Kemudian untuk kelas lain ada 12S10 Marcelino mendapatkan B juga. Jadi begitu juga untuk teman-teman yang lain. Jadi begitulah untuk program ini. Jadi program ini itu dia itu kita jadi kesimpulan yang saya dapat dari program ini yaitu kita menambahkan seperti UTS kemarin itu menambahkan kita ingin menginput si lecturer, terus kemudian kita ingin menginput course-nya, kemudian studentnya, kita ingin menginput spesifikasi student juga. Ya di situ ada pada kode yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia menggunakan menggunakan library dari Java yaitu Hash, Release untuk
array-nya nanti, data-datanya nanti, kemudian ada list yang akan menyimpan variabel global, kemudian ada hash map itu tipe data yang akan menyimpan juga data dari sebelumnya gitu. Dan uh, kesimpulan terakhir yaitu jika nilainya nggak ada, kalau grade yang didapat itu tidak ada, maka akan langsung 0,0 defaultnya gitu. Jadi ini menggunakan switch case karena case-case-nya itu ya satu persatu, bukan secara keseluruhan. Nah, jadi kendala yang saya hadapi dalam menggunakan ini ya, untuk membuat kodenya sendiri, ini menggunakan chatbot. Jadi kendala yang saya hadapi ketika saya menggunakan chatbot dan mempelajarinya kembali, lalu ingin menerapkannya kembali ya, saya menjadi kesulitan. Saya mencoba menerapkannya kembali untuk memprogram ulang kode tersebut sendiri tanpa melihat AI maupun ini kode ini. Saya agak kesulitan, namun saya cukup mendapatkan logiknya, dimana jika kita ingin menggunakan list maka kita harus menginput list. Ketika kita ingin menginheritance atau mewariskan dari kelas kita yang sebelumnya, maka kita menggunakan keyword extends. Dan kalau kita mau mengambil private yang ada pada kelas lain, kita menggunakan super dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf kata jika ada yang kurang jelas. Untuk penjelasan yang saya buat, menurut saya memang masih belum sempurna. Saya meminta maaf. Sekian dari saya, saya dengan nama Coki Pananda Sirait dengan M12 S24012 dari Prodi Sistem Informasi, pamit undur diri. Terima kasih.